selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana kita pada saat ini dapat berkumpul di tempat ini. Ya, selamat siang bagi kita semua. Nah, biasanya baiklah, kita sekarang mau mengikuti acara loka karya diseminasi budaya positif di sekolah yang dibawakan oleh Bapak Brindolin Prapael Sinaga sebagai guru penggerak dari sekolah kita. Jadi mohon supaya kita sama-sama mengikuti dengan baik dengan hati yang ikhlas agar tercipta acara yang baik dan yang kita inginkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, semangat ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Brindolin Prapael Sinaga, CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 dari sekolah kita ini SD Negeri 155 712 Tunggal Jaya 2. Jadi pada hari ini saya ingin melaksanakan tugas dari program guru penggerak, yaitu aksi nyata ataupun loka karya diseminasi budaya positif pada modul 1.4 di LMS guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, ya, sebelum kita memulai acara ini, saya mau bertanya kepada kita semua, yaitu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, guru harus dapat memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Menurut Bapak Ibu, apakah keempat poin ini sama-sama kita setuju atau bagaimana? Poin nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Tepat? Nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ini adalah pertanyaan pemantik bagi kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita ini, agar cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara bisa kita terapkan di sekolah ini, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Ya. Oke. Ya, apakah budaya positif itu? Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan. Budaya positif merupakan keyakinan. Konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol sebagai guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Yang kita lanjutkan, yang selanjutnya paradigma perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Yang selanjutnya
Coba Bapak Ibu tangannya di kepala seperti ini. Ya, ini berpasangan yang mulia ya, berpasangan. Satu orang yang berusaha membuka, satu orang berusaha menutup, mempertahankan ya. Boleh diperhatikan ya Bapak Ibu. Kemudian, ya contoh Ibu Kia yang menutup tangan seperti ini, ya. Ibu Mungkur yang berusaha membukanya, ya. Ya, Ibu Hotang menutup, Ibu Memora berusaha membuka ini ya. 1, 2, 3 ya. Ya, coba diperkenalkan Ibu. Ya, dari kepala tangan ini kita bisa berefleksi, yaitu coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda tadi sudah diperhatikan, mencoba dengan segala cara, ya. Ternyata tidak bisa dibuka. Ya, jadi itu menandakan bahwa kepala tangan kita itu artinya segala sesuatu yang kita coba raih, walaupun ada yang mencoba untuk membukanya, kalau kita sudah berkomitmen bahwa segala yang kita akan lalui akan sesuai dengan prinsip kita masing-masing. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Yang bergeseran ke paradigma Dr. William Glasser yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang dewasa, orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi Bu, selama ini yang masih kita terapkan, ya termasuk juga saya, kita semua di sini, bahwa kita itu merasa kita dapat mengontrol murid, ya. Kita dapat mengontrol murid dan kita mengontrol tindakan murid sesuai dengan kehendak hati kita. Ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Belum tentu ya Bapak Ibu. Ya, yang nomor 4, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya, walaupun kita orang dewasa terhadap anak kecil itu tidak boleh memaksa, ya. Itu sifatnya memberikan keyakinan. Ya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Jadi ini ada ciri-ciri ya. Ciri-ciri yang pertama stimulus respon dan yang kedua teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan selanjutnya, yang selanjutnya mengenai disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Ya, nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu yang pada tahun ajaran ini kita sudah mulai menerapkan, yaitu kurikulum merdeka. Ya, jadi nilai-nilai esensi dari kurikulum merdeka tersebut itu tertuang pada
profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 poin. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkegiatan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, ada 2 jenis motivasi. Yang pertama, motivasi ekstrinsik ataupun yang datang dari luar, ya. Yang kedua, motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dalam diri sendiri. Jadi tujuan dari motivasi ini ada Bapak Ibu. Yang pertama, pada motivasi eksintrik atau dari luar diri kita, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, contoh di dalam kelas, ya. Di dalam kelas kalau ada siswa kita yang berkelahi, mungkin kita akan menghukumnya, Bapak Ibu. Kita hukum, kita adili seperti itu, ya. Tanpa kita menanyakan apa sebenarnya motivasi yang ada dari dalam dirinya itu. Jadi semua orang melakukan kegiatan itu ada motivasi tersendiri, ya, Bapak Ibu, ada motivasi tersendiri. Yang kedua, ekstrinsik, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya. Contoh dalam kegiatan di sekolah, ya. Contoh ada guru yang rajin, ada guru yang kurang rajin, ya. Ternyata yang rajin itu ada motivasi ekstrinsik dari luar, yaitu apa? Mendapatkan penghargaan supaya rajin ditengok kepala sekolah, datang rajin, supaya dikasih kepala sekolah penghargaan atau hadiah. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik atau yang datang dari luar. Yang ketiga, intrinsik, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ya, kalau motivasi intrinsik ini Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu itu tidak karena orang lain, ya, tidak karena diiming-imingi hadiah ataupun penghargaan dari atasan atau dari siapa saja untuk melakukan kegiatan tersebut, akan tetapi motivasinya dari dalam diri kita sendiri. Oke Bapak Ibu, dari pemaparan yang tadi ada yang Bapak Ibu mau tanyakan? Kalau ada dipersilakan Bapak Ibu, karena materi kita sudah saya share tadi dulu. Paham semua Ibu? Kita lanjut? Ya. Kayaknya ibu-ibu udah agak nggak paham. Ya, bagus. Oke, supaya kita lebih semangat Bapak Ibu, saya bilang untuk kita speaking, ya, speaking. Jadi Bapak Ibu saya berdiri. Ya, jadi ini berpasangan Bapak Ibu, berpasangan. Ibu ini boleh dengan ibu kepala sekolah, ya. Ya, jadi instruksinya begini Bapak Ibu. Ini namanya games atau ice breaking, cerdas cerdik. Ya, ice breaking cerdas cerdik. Cara seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama kita cari pasangan, ya. Pasangan bagi pas. Yang kedua, sepakati siapa yang cerdas, siapa yang cerdik. Contoh saya cerdas. Yang saya cerdas, apa ini? Cerdik. Ini cerdas contohnya, nanti yang ini cerdik. Paham Bapak Ibu? Sudah paham? Oke. Kita mulai. Ya, SP-nya seperti ini. Ya, cerdas, cerdik, cerdas, cerdik, cerdas, cerdik, Jadi kalau saya katakan cerdas, berarti saya menangkap yang cerdik. Kalau saya katakan cerdik, berarti yang cerdik menangkap yang cerdas. Paham ya Bu? Paham ya? Bisa? Yang saya
Contohnya, Pak. Cerdas, cerdik, cerdas, cerdik, cerdas, cerdik, cerdas. Siapa yang nanya? Cerdas yang nangkap. Saya nangkap. Iya. Saya lari. Iya. Ya, kalau saya bilang cerdas, bukan cerdas yang nangkap. Kalau saya katakan cerdik, berarti si cerdik yang menangkap. Paham ya? Itulah yang perlu ditangkap ya. Kalau yang ditangkap kan otomatis ya lari. Oke, kita coba ya. Ayo, main Bapak-Ibu. Cerdas, cerdik, cerdas, cerdik, cerdas, cerdik, cerdas. Oke, sekali lagi, sekali lagi. Oke. Cerdas, cerdik, cerdas, cerdik, cerdas, cerdik, cerdik. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah semangat kan Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan apa itu restitusi? Ya. Kalau hukuman di sini digolongkan kepada identitas yang gagal. Kalau yang konsekuensi dan restitusi itu dimasukkan ke golongan yang sukses. Ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau pada hukuman dia murid belajar menyembunyikan kesalahan. Sedangkan pada konsekuensi murid belajar taat peraturan. Pada restitusi murid atau anak belajar memecahkan masalah. Yang kedua, dampak pada murid kalau kita melakukan hukuman, yaitu murid merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, dan menasihkan diri. Kalau pada konsekuensi, kehilangan hak waktu jeda seseorang. Pada tahap restitusi, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Ya Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah suatu tingkatan mulai dari yang terendah, yaitu hukuman, medium, yaitu konsekuensi, dan yang tertinggi adalah restitusi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Kira-kira seperti itu. Sampai di situ, Pak Ibu. Ada yang bertanya? Lanjut. Ya, kita lanjut. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana ataupun tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan. Bisa bersifat kata, fisik, atau psikis. Artinya di dalam kelas kita mendisiplinkan murid, kita melakukan hukuman ini secara tiba-tiba, ya, secara tiba-tiba tanpa ada persetujuan terlebih dahulu, tanpa ada keyakinan kelas terlebih dahulu. Yang kedua, konsekuensi ataupun tingkat medium ataupun tingkat rendah bersifat terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Umumnya berbentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran.
Ya. Contoh di kelas kita membuat peraturan, peraturan itu kita yang buat, ya. Dan murid-murid setuju untuk melakukan peraturan tersebut. Jadi kalau ada yang melanggar, ya kita berikan konsekuensi. Ya. Contoh pada kelas rendah, contoh ada murid yang memberantaki buku temannya, ya. Memberantaki itu sudah termasuk apa? Kenakalan kecil ya, itu suka memberantaki buku temannya. Ya, konsekuensinya apa? Dia disuruh untuk merapikan meja tersebut. Ya, kita konsekuensi apa itu? Yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, oke. Kita ambil contoh sikapnya Bapak Ibu ya. Coba diperhatikan ke ini, ke layar. Ya. Ini konsekuensi atau hukuman. Oke. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apakah ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Memberikan cuekan yang dibuatnya tidak tulis. Ini termasuk hukuman Bapak Ibu. Ya, hukuman. Murid diminta push up 15 kali. Ya, ini juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret. Konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Termasuk hukuman Bapak Ibu ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung. Konsekuensi. Berarti Bapak Ibu sudah mulai paham Bapak Ibu mengenai perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang telah kita lakukan. Artinya dia berorientasi kepada penghargaan. Ya. Kalau dia rajin dikasih penghargaan, contoh. Ya. Yang selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita berusaha terhadap sesuatu karena tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita akan menjadi kecewa. Ya. Juga makanya penghargaan tidak efektif. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Ya. Contoh di dalam kelas kita ini, contoh kepala sekolah memberikan penghargaan kepada yang rajin datang, contohnya. Ya. Terakhir yang kurang rajin bisa menjadi iri Bapak Ibu ya. Itulah makanya penghargaan itu bisa merusak hubungan. Yang selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas buat peraturan kelas? Bapak Ibu, ada yang menjawab? Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Seperti yang biasa yang kita lakukan. Halo. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Ya.
tuntutan Bapak Ibu di tangan. Nah, ini tadi Pak. Hadiah itu motivasi dari luar ya. Enggak dari dalam diri ya, Pak. Ikhlas tuh jawab. Ya, boleh Pak. Boleh Pak. Dari pertanyaan Ya, silakan. Pak Temangor. Dari pertanyaan mengapa keyakinan jelas sudah jelas karena keyakinan jelas itu lepas juga dan cara belajarnya. Sementara kalau peraturan dari seorang guru yang membuat. Ya, Terima kasih. bagus sekali, tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, jadi seperti yang dikatakan Bapak Muhammad Yusuf Tumanggur ya. Ya, ada lagi yang lain, Bapak Ibu. Boleh coba-coba, apa? Kalau salah tidak apa-apa Bapak Ibu. Tidak berkurang nilai kita kalau salah di sini. Iya, jadi seperti yang Bapak Muhammad Yusuf Tumanggur sudah tadi jawab ya. Kalau keyakinan kelas itu adalah membuat siswa semakin semangat katanya. Kalau peraturan kelas itu bersifat satu pihak. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas ini adalah keyakinan kelas kita yang kita buat masing-masing beserta dengan guru dan murid. Ya, contohnya murid mau keyakinan seperti apa? Contohnya tidak boleh makan jajan di kelas Pak. Ya, tidak boleh ribut di kelas kata murid. Murid yang mengatakannya. Ya, iya dari dalam hati sanubari yang paling dalam. Ya kalau mereka kita libatkan, jadi mereka lebih antusias dan tidak dengan terpaksa melakukan keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama. Sedangkan kalau peraturan kelas itu biasanya sifatnya satu arah. Yang membuat ini biasanya kita ya sebagai guru kita berperaturan pertama tidak boleh ribut di kelas, yang kedua datang tepat waktu, yang ketiga tidak boleh mengganggu temannya. Ya, itu biasanya kalau peraturan. Ya. Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita menggunakan helm pada saat berkendara? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan kita saat? Itu kenapa kira-kira Bapak Ibu? Ya, untuk menyelamatkan diri sendiri ya. Untuk utama Bapak Ibu. Ya, menyelamatkan diri sendiri. Bagus ya. Yang lain ada lagi. Apa kira-kira alasan kita Bapak Ibu untuk menggunakan helm saat berkendara? Atau pakai masker? Iya, bagus untuk menjaga kesehatan cuci tangan untuk Ibu Gia. Ya, jadi benar sekali Bapak Ibu. Ini adalah mengenai keyakinan. Ya. Keyakinan yang datang dari dalam diri kita. Kalau kita dipaksa-paksa menggunakan helm, mungkin kita kalau menggunakannya kalau ada saja polisi yang razia kan? Iya. Itu kalau motivasinya dari luar. Iya, takut dihukum. Hukuman yang tadi, hukuman restitusi. Ya kan? Tapi kalau dari dalam hati kita memiliki keyakinan, nilai-nilai itu kita yakini. Contoh kalau kita menggunakan helm, berarti iya, keselamatan kita terjaga. Ya, kalau misalkan jauh-jauh ya kalau terjadi kecelakaan, otomatis bagian kepala kita terjaga. Ya, selain dari itu, kalau kita menggunakan helm mungkin angin itu tidak masuk ke telinga. Ya, jadi ada banyak manfaatnya. Kita yakini. Ya. Jadi kalau kita menggunakan helm itu tidak ada unsur paksaan, itu unsur kesadaran, keyakinan diri sendiri. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid dan bersifat universal. Peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu. Ya, prosedur membuat keyakinan kelas. Ya. Boleh kita baca dari nomor 1 sampai nomor 7. Ya, yang pertama, mempersilakan seluruh murid di kelas untuk berpendapat. Ya. Yang kedua, mencatat masukan-masukan. Yang ketiga, kita susun kalimatnya, keyakinannya.
Setelah itu kita tinjau kembali, baru tinjau ulang. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan warga semua murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa ditempelkan di dinding, ya, dilekatkan supaya menjadi pengingat bagi semua warga di kelas tersebut yang mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Jadi seperti itu kira-kira Bapak Ibu prosedur pembuatan keyakinan kelas, ya. Ya. Ini contoh kemarin saya sudah mulai buat Bapak Ibu keyakinan kelas di kelas 6. Jadi saya pertama menanyakan dulu kira-kira nilai-nilai apa yang kita yakini di kelas ini, ya. Nilai-nilai contohnya kalau kita sedang belajar harus tertib, tidak boleh ribut, ya, seperti itu. Baru nilai-nilai bahwa kita harus menghargai teman yang sedang berpendapat, ya. Itu termasuk nilai-nilai yang kita yakini, ya Bapak Ibu. Setelah itu kita undang murid untuk menuliskan keyakinannya tersendiri, ya. Dia menuliskan keyakinan yang dia anggap itu benar, ya. Ya, dituliskan ke depan. Ya. Jadi inilah gambar keyakinan kelas 6. Walaupun belum sempurna, tapi masih bisa nanti untuk diperbaiki kembali lagi. Ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan segala usaha terbaik yang telah kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi menurut ahli psikologis William Fraser, ya, 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima, misalnya dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan, Bapak Ibu, yang termasuk adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Dan yang kelima adalah kebutuhan dasar kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ya, yang selanjutnya Bapak Ibu mengenai 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau, dan yang kelima, manajer. Ya, yang pertama, penghukum, ya. Ciri-ciri kalau seorang guru yang penghukum, yang pertama itu menghardik sambil menunjuk. Kau, ya. Memberikan hukuman baik fisik maupun psikis. Ya. Tanpa kita sadari, kita kadang mau melakukan yang terbaik, ya. Tanpa kita sadari, ya. Betul, marwah, dukun musik. Itu termasuk apa? Hukuman verbal, ya, verbal. Udah jelek, bandel lagi, gitu kan? Itu tanpa kita sadari, ya. Dampaknya apa? Anak akan jadi pendendam, tidak akan menyukai gurunya, ya. Guru yang memberikan hukuman tadi.
Yang kedua, membuat rasa bersalah. Suaranya lembut, memelas, sedih, namun terkesan membuat siswa merasa bersalah. Ya, guru menyatakan kesalahan kepada murid dan guru merasa menderita. Ya. Contohnya ada siswa kita yang terlambat. Ya. Kalau yang membuat rasa bersalah ini sudah seperti ini. Bayangkan itu, masa orang terlambat? Ya. Agak lembut dia suaranya, kelas. Ya. Kalau kamu nggak merasa bersalah, datang terlambat. Nah, itulah dia salah membuat rasa bersalah. Dampaknya apa? Membuat murid merasa bersalah dan membuat murid tidak percaya diri. Yang selanjutnya, sebagai teman, ya, guru bersifat ramah, cenderung bersenda gurau atau menenangkan suasana. Ya, sebenarnya ada baiknya juga Bapak Ibu ya, karena dalam melakukan pendekatan kepada siswa, kita sebagai teman ada juga nilai positifnya. Akan tetapi Bapak Ibu, ternyata ini memiliki dampak yang lumayan negatif ya. Murid akan bergantung pada satu orang guru. Ya. Jadi murid kelas 1 menganggap guru kelas 1 adalah gurunya karena merasa dekat. Ya, guru kelas 2 tidak kenal dia, enggak guru itu. Kepala sekolah pun tidak kenal. Siapa yang tidak kenal lagi? Ya, iya, itu karena guru itu bersifat seperti teman, jadi merasa nyaman. Nah, itu dampaknya. Yang keempat, pemantau. Pemantau itu ciri-cirinya nada suara, ekspresi datar, bahasa tubuh yang formal, sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti perilaku murid. Ya. Murid merasa tidak nyaman. Yang kelima, sebagai manajer, ciri-cirinya suara netral, mengajukan pertanyaan bermakna, menggiring murid untuk mendapatkan solusi sendiri, membantu murid memecahkan masalah. Dampaknya apa? Murid menjadi mandiri dan percaya diri untuk memecahkan masalah sendiri. Ya, ini ada 3 contoh sikap kita sebagai guru dalam mengontrol ataupun posisi kontrol seorang guru. Posisi 1 ini seperti ini. Terlambat lagi. Kapan ya kamu bisa dalam tepat waktu? Itu posisi mana, Ibu? Posisi membuat rasa bersalah. Ya. Yang kedua, kamu tahu kita mulai abad jam berapa? Posisi abad jam mana? Kontrol ya. Yang nomor 2, memantau ya, Ibu. Memantau. Yang ketiga, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, ini adalah posisi kontrol sebagai manajer ya, sekarang. Ya. Baiklah Bapak Ibu, ada yang bertanyakan dari penjelasan saya? Mas ya? Ya. Jadi ini aspek itu Ibu, supaya jangan lemas-lemas kalian. Ya, saya undang Bapak Ibu berdiri. Penguin dance, silakan Bapak Ibu berdiri. Silakan berdiri ya. Ya. 5, 4.
Kita lanjut. Ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu yaitu mengenai segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 proses Bapak Ibu ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan kira-kira. Jadi pada pengisian PMM yang semester 1 kemarin, itu kalau tidak salah saya ada modul restitusi di PMM Bapak Ibu kan? Ada kan? Yang berisi video hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, ada kan? Ya. Jadi pada ketiga tahap ini ada masing-masing artiannya ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitas itu yaitu seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia sempurna. Bapak Ibu pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mencari yang salah, tetapi Bapak Ibu hanya mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, jadi kalau misalkan ada siswa kita yang nakal Bapak Ibu, ya, ada 3 tahap yang kita lakukan. Ya, tidak langsung dihakimi ataupun diadili. Ya. Pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Ya. Dengan cara seperti apa? Ya, kita berbicara ataupun kita panggil ke ruangan kita tanya atau kita katakan bahwa berbuat salah itu wajar ya. Semua orang pernah berbuat salah ya, dia langsung kita marah ya Bapak Ibu. Kalau setelah itu kita menyatakan tidak ada manusia sempurna, semua pernah melakukan kesalahan ya. Jadi kita di sini tidak untuk mencari kesalahannya dan untuk mengadilinya ataupun menghakimi dia ya. Jadi kita mencari solusi dari permasalahan tersebut ya. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tadi apa Bapak Ibu? Setiap tindakan manusia didasarkan oleh kebutuhan ya. Kalau dia berkelahi dengan sesama temannya, kebutuhan apa yang dicoba dipenuhi di situ? Kebutuhan apa Bapak Ibu? Nah ini contoh murid kelas 1 kemarin ya, dengan Ibu Rosla Mumpur. Ada kata siswanya yang mengambil makanan temannya. Nah ya Bu, dicuri makanan temannya ya, dicuri tanpa izin atau tanpa diambil 5 kali, diambil 5 kali. Itu menurut kita termasuk kenakalan atau tidak? Kenakalan, ya kan? Bener kali ini curi makan kawannya. Tak enak kok, itu ya kan? Bener kali ini, bener. Ternyata setelah dilakukan riset ya, bahwa sebenarnya dia untuk memenuhi kebutuhannya. Yang mana kira-kira Bapak Ibu di antara yang 5 ini? Yang bertahan hidup ya makanan. Ya, ternyata setelah ditanya ibunya, kenapa nak kau mengambil makanan kawanmu tanpa izin? Apa jawabannya Bu? Ya, ternyata dia lapar. Belum makan dari
Ya, kebutuhannya di rumah tidak terpenuhi, lapar dia dari rumah. Akhirnya apa? Dia mengambil makanan temannya. Ya, menurut dia itu adalah solusi yang terbaik bagi dia supaya tidak lapar. Ya, Bapak Ibu. Contoh yang lain, apa lagi Bapak Ibu kasus yang pernah Bapak Ibu jumpai di kelas? Kalau serap yang paling sering berantem ya, berkelahi. Baik, kelas 2. Ya. Ya, apalagi kelas 6. Setiap hari itu berkelahi. Ya. Di kantor ditengok sudah berkelahi. Ya. Jadi kalau berkelahi mereka kebutuhan dasar mana yang mereka punya di sini? Kekuasaan. Iya, dia berkuasa. Jadi setiap orang itu ingin berkuasa sebenarnya. Ya. Ingin berkuasa karena itu adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Ya. Ya, contoh lain apa Bapak Ibu? Kasus di kelas kita masing-masing. Kalau yang terus nangis itu Pak, kenapa itu? Sikit-sikit nangis, pegang temannya pun nangis. Itu termasuk kenakalan juga ya? Masuk bagian kebutuhan yang mana nih? Masuk kenakalan juga ya? Kita sepakati dulu. Itu, kebutuhan kasih sayang dan Oh iya, kasih sayang. Ya, jadi Ibu kelas 1 ya. cari perhatian. Iya, harus besar perhatiannya kepada siswanya karena dia masih kelas 1 jadi dia masih agak manja, belum mandiri. Ya, dia pengen disayang-sayang masih. Apalagi kelas 1. Ya. Yang lain ada Bapak Ibu? Kalau yang kecil ini Pak, mohon maaf, buang anu sembarangan. Biar Itu kenapa? Oh itu termasuk kenakalan ya, buah kami ya. Nggak sopan kau, nggak sopan kau. ya, tapi nggak tahu kita. Iya, contoh. Ya kan? Apa yang kira-kira dipenuhi dia ya? Coba sama-sama. Apakah dia menghumor demi kesenangan? Ini saja dia senang kalau orang susah. Ya, sekali. Ya, SMS. Senang melihat orang susah. Jadi kalau dia mau angin, diam-diam tadi itu. Orang udah pada kebauan. Senang dia. Berarti kesenangan. Kesenangan. Bisa akal juga. Senang dia. Jadi kalau yang terus buka sepatu di dalam kelas itu termasuk yang mana itu Pak? Membuka sepatu di dalam kelas ya. Membuka sepatu. Seharusnya kalau di kelas itu siswanya menggunakan sepatu semua ya. Ya, jadi ada memang beberapa siswa yang sering atau suka membuka sepatunya. Ya, terkadang bau juga ya, menjadi bauan temannya. Ya, kira-kira Bapak Ibu di 5 kebutuhan dasar ini kira-kira gimana posisinya dia? Ya, di 5 posisi antara itu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan mungkin ya. Iya, bebas, dia bikin bebas. Iya, suka dia. Ya, ternyata juga kebutuhan ya, kebutuhan dasar manusia. Contoh lain lagi Bapak Ibu. Apa lagi kira-kira? Datang ke sekolah, tidak bawa buku, pulpen. Datang ke sekolah tidak membawa buku atau perlengkapan ya, tidak membawa buku. Ya, tidak membawa buku berarti mana ini Bapak Ibu? Kesenangan. Oh ya mungkin jadi ya, kebebasan ya. Iya, kebebasan. Dia pengen bebas. Tidak mau ada aturan membawa buku. Ya, jadi dia suka-suka membawa sepatu yang bawa buku. Dia pengen bebas ternyata. Ya, yang kedua dari segitiga restitusi tadi, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ya, bagaimana langkahnya atau apa yang kita katakan kepada murid tersebut? Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti ada alasannya. Yang kedua, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya. Itulah yang tahap keduanya, validasi tindakan yang salah.
Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, kalau di kelas kita sudah kita buat keyakinan kelas, maka kita boleh tanyakan, apa keyakinan kelas kita yang telah kita setujui bersama. Contohnya, kita bawakan ke kelas, kita kasih tunjukkan, inilah keyakinan kelas kita. Ya, kita telah meyakininya sama-sama. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Jadi kita tanya dia tentang bagaimana pendapatnya, ya, bagaimana kelas yang bagus menurut dia, yang ideal menurut dia, kita tanyakan, ya, supaya kalau bisa menjadi keyakinan bersama di kelas tersebut. Ya, Bapak Ibu, kasus yang biasa terjadi ya, seperti yang ada di layar, yaitu berkelahi, ya, berkelahi. Ya, jadi kalau kita menjumpai kasus seperti itu, kita tidak boleh langsung menghakimi, Bapak Ibu, ya, ataupun mengadili. Ya. Kita bawa dulu dia ke dalam segitiga restitusi tersebut, langkah-langkahnya nanti kita bisa pelajari bersama. Bagaimana cara membuat kesepakatan kelas, bagaimana untuk menimbulkan motivasi dari dalam diri, nanti kita bisa lagi pelajari bersama-sama. Jadi dari semua materi yang telah saya sampaikan, apakah ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Saya persilakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Pas Bapak Ibu? Pas? Berarti sudah mengerti semua ya? Iya. Ya, untuk yang selanjutnya penutup. Ya, penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amon atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, sampai di situ materi yang kita pelajari bersama-sama hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan guru dan kepala sekolah yang telah memberikan waktunya dan kesempatannya untuk sama-sama belajar di sini, yaitu bagaimana untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini. Jadi menurut saya ini tidak hanya sampai di sini, Bapak Ibu. Jadi kita harus melakukan aksi nyata lagi yang lebih bagus, ya, berdasarkan pengalaman yang telah kita lakukan, supaya kita bisa sama-sama berbagi, ya, berbagi pengalaman. Mungkin pengalaman Ibu kelas 1 mungkin di dalam bidang ini contohnya lebih bagus, ya, berbagi bagaimana cara untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Bapak Ibu, terima kasih. Itu sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada kepala sekolah. Terima kasih kepada kita semua Bapak dan Ibu guru. Pada hari ini kita telah selesai melaksanakan karya yang dibawakan oleh Pak Pendul Rakan Selangga sebagai guru penggerak dari SDIS Tumbadia 2. Semoga kita dapat mengikuti yang guru-guru yang profesional yang bisa
lanjutan dari Bapak ini kalau sudah selesai. Dan semoga terlaksana dengan baik. Terima kasih. Oke, cukup sih, terima kasih. Tangan Ibu. Enggak sosialisasi apa, maksud kita harus sosialisasi. Dadah Norin, dadah. Dadah Pak Mancin. Dadah Ibu Kemsek. Ada Pak. Pergi